Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Lina Rahmawati, dan rekan-rekan saya, Arvina Maya Ismawati, Alvina Nurhalisa, dan Rahila Andini Salsabila akan menjelaskan mengenai materi problematika dakwah, tantangan dakwah, serta solusi problematika dan tantangan dakwah. Materinya meliputi yang pertama, problematika dakwah masa kini dan yang akan datang terkait dengan kompetensi subjek dakwah, media, dan dana dakwah. Yang kedua mengenai tantangan dakwah yang terkait dengan gerakan kristenisasi dan aliran sesat. Dan yang ketiga mengenai materi, solusi problematika dan tantangan dakwah masa kini dan yang akan datang. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu problematika dakwah masa kini dan yang akan datang terkait dengan kompetensi subjek dakwah, media, dan dana dakwah. Pengertian problematika dakwah. Problematika berasal dari kata problem yang artinya soal, masalah, perkara sulit, serta persoalan. Problematika sendiri secara leksikal mempunyai arti berbagai problem. Sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Hal ini dikarenakan Islam adalah dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah dan mengentaskan segala permasalahan yang timbul di masyarakat modern. Yang kedua ada tantangan dakwah masa kini. Pada dasarnya, dakwah merupakan kewajiban dan tugas setiap individu. Hanya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di lapangan. Jadi pada dasarnya setiap muslim wajib melaksanakan dakwah Islamiyah karena merupakan tugas ubudiyah dan bukti keikhlasan kepada Allah SWT. Tantangan dakwah masa kini itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern, seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan, kepariwisataan dan seni dalam arti luas, yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan moral dan etika. Kerawanan moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi yang mutakhir seperti siaran televisi dan jaringan internet. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rahila Andini. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya tantangan dakwah masa yang akan datang. Pertama, tantangan internal. Misalnya yaitu 1. Kejumudan atau kebukuan berpikir. Penyebabnya adalah tidak adanya keberanian dan kemauan melakukan pembaruan konsep pemikiran harokah dan konsep aktivitas harokah, khususnya terkait dengan masalah-masalah ijtihadiyah. 2. Model dan gaya kepemimpinan. Rata-rata dalam prakteknya, model kepemimpinan gerakan dakwah adalah model masyayikh atau kekiaian tradisional. Kendati dalam konsep dan teorinya, meniru gaya kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat. 3. Ta'asyub jama'i, qiyadi, dan hisbi. Fanatik pada jamaah, pemimpin, dan partai. Ta'asyub ini menjadi ancaman serius bagi gerakan dakwah, sebab secara syar'i, ta'asyub adalah perbuatan jahiliyah yang sangat dibenci. Secara fakta di lapangan, ta'asyub pada ketiga hal tersebut juga telah melahirkan persaingan dan perpecahan di kalangan umat. 4. Keengganan menjadi al-unsur al-jama'i atau faktor perekat bagi kalangan dakwah lainnya, juga bagi umat secara luas dan bahkan ironisnya dalam kalangan jamaah sendiri. 5. Kelemahan mawarid bersyariah atau sumber daya manusia dalam berbagai bidang ilmu. Kelemahan SDM tersebut mengakibatkan terjadinya kelemahan ruhiyah atau mental dan uswah atau keteladanan sebagai syarat mutlak menjadi khiru ummatin ukhriyat linnas atau umat terbaik dan berkualitas tinggi yang tampil di tengah-tengah manusia.
dalam mengembangkan misi Khalifatullah yang akan memakmurkan kehidupan umat manusia di atas muka bumi melalui nilai-nilai Islam yang amat adil dan manusiawi. Kemudian B, tantangan sesama gerakan dakwah. Jika kita cermati problematika dan masalah-masalah yang terjadi pada sesama gerakan dakwah, maka kita akan menemukan masalah sebagai berikut. Pertama, kurangnya kesiapan dan kemauan membangun komunikasi. Kedua, kurangnya kesiapan dan kemauan untuk memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ilmiah dan amaliyah dalam menyikapi perbedaan kelompok. Ketiga, kurangnya kesiapan dan kemampuan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ruhiyah atau spiritual dalam menghadapi perbedaan kelompok. Kemudian, tantangan dana dakwah. Tantangan dana dakwah ini ada 3 faktor. Pertama, ketimpangan kaya dan miskin. Membengkaknya jurang antara yang kaya dan yang miskin itu semakin terasa. Kedua, pengangguran. Jika pengangguran ini tidak terpecahkan, akan dapat menimbulkan akibat buruk bagi para penganggur seperti kriminalisasi. Ketiga, kriminalisasi dan penyimpangan tingkah laku sosial. Hal ini terjadi karena tekanan sosial yang sangat berat, tetapi tidak memiliki ketahanan mental yang kuat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arvina. Tantangan dakwah yang terkait dengan gerakan kristenisasi dan aliran sesat. Yang pertama adalah tantangan dakwah yang terkait dengan gerakan kristenisasi. Kristenisasi adalah pengkristenan orang-orang atau gerakan untuk mengkristenkan umat manusia secara besar-besaran, baik anak keturunan Bani Israel yang sesat maupun manusia lainnya yang berada di muka bumi ini dengan menggunakan sebuah sistem atau suatu cara untuk mencapai target yang menjadi tujuan. Gerakan kristenisasi ini merupakan tantangan dakwah yang senantiasa menghadang di depan mata. Tantangan dakwah yang terkait dengan gerakan kristenisasi antara lain, yang pertama di bidang ekonomi, di mana masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dijanjikan kehidupan yang lebih layak, serta diberikan tawaran lapangan pekerjaan dengan syarat masuk ke Kristen. Kemudian bidang yang kedua yaitu pendidikan. Mereka membangun sekolah yang di mana di dalamnya para peserta didik diwajibkan untuk mengikuti pelajaran agama Kristen. Serta mereka juga memberikan bantuan dana kepada pihak sekolah untuk melancarkan kegiatan mereka, di mana dana tersebut sebenarnya untuk membangun gereja. Bidang yang ketiga adalah bidang politik. Sekarang mereka mendudukkan orang Kristen secara langsung di pusat-pusat kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk berusaha melahirkan undang-undang, peraturan, atau tindak dan sikap penguasa yang memberi kesempatan lebih banyak bagi tersiarnya agama tersebut dan menguntungkan bagi agama tersebut. Apabila penyebaran dalam masyarakat telah berhasil, maka terbukalah jalan untuk menjadikan keseluruhan masyarakatnya berlapaskan Kristen. Bidang yang keempat adalah bidang informasi. Media informasi seperti surat kabar, radio, dan televisi selalu menulis dan menyiarkan kejadian-kejadian sedemikian rupa untuk memberi kesan buruk tentang Islam dan umatnya, serta untuk menciptakan pertikaian di antara mereka. Dengan demikian, umat Islam harus memperkuat dasar-dasar Islam untuk meneguhkan akidah, ibadah, dan akhlak umat dari serbuan dan bujukan musuh-musuh Islam, sembari memperkokoh jalinan kemitraan dan kerjasama lembaga-lembaga dakwah guna menangkal dan menghalau gerakan musuh tersebut. Yang kedua, tantangan dakwah yang terkait dengan aliran sesat. Tantangan dakwah yang berkaitan dengan aliran sesat antara lain kurang efektifnya dakwah atau lemahnya pembinaan umat beragama, adanya pihak eksternal yang memicu, pengaruh globalisasi dan informasi yang membawa paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam,
serta banyaknya aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Dipersilahkan. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah terkait solusi dari problematika dan tantangan dakwah masa kini dan yang akan datang. Menghadapi sasaran dakwah yang semakin kritis dan tantangan dunia global yang semakin kompleks, maka diperlukan upaya yang dapat bersaing di bursa informasi yang semakin kompetitif ini. Dalam konsep pemikiran yang praktis, Amin Rais menawarkan beberapa cara yang efektif agar dakwah Islam di era informasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, perlu adanya pengkaderan. Hal ini dilakukan untuk memproduksi juru-juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium dakwah. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui masalah-masalah real yang ada di lapangan, supaya jelas apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak boleh terbatas bagi dakwah bilisan atau dakwah yang disampaikan secara lisan melalui seruan. Dakwah harus diperluas dengan dakwah bil hal, dakwah bil kitabah, dakwah bil hikmah, dan dakwah bil iktisadiyah. Dakwah bil hal adalah dakwah yang disampaikan dengan mengutamakan perbuatan. Dakwah bil kitabah adalah dakwah yang disampaikan melalui tulisan. Dakwah bil hikmah adalah dakwah yang disampaikan secara arif bijaksana dan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang halus. Dan yang terakhir, dakwah bil iktisadiyah adalah dakwah yang disampaikan dengan pendekatan ekonomi. Kemudian yang keempat, penyebaran melalui media massa cetak dan media massa elektronik harus ditingkatkan. Dan yang terakhir, mengajak para remaja untuk dakwah jangka panjang. Anak-anak dan para remaja adalah aset yang tak ternilai. Mereka wajib diselamatkan dari pengikisan akidah yang terjadi akibat invasi nilai-nilai non-Islam ke dalam jantung berbagai komunitas Islam. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.